Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom juga yang di YouTube. Saudara, kalau kita lihat kondisi dunia memang semakin tidak bagus, semakin tidak nyaman dan semakin mengkhawatirkan dan menggelisahkan hati. Tetapi saudara terkasih, percayalah segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Amin. Bahkan saudara, Tuhan merekayasa apapun saudara, kalau kita tetap punya sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Menghadapi segala sesuatu dengan tidak marah, tidak pahit, tidak bersungut-sungut saudara. Tetapi menjadi orang yang menenangkan hati, bersyukur senantiasa dan tetap percaya. Saudara terkasih, tema firman Tuhan siang hari ini adalah hidup lebih bijaksana. Saudara, saya percaya hidup lebih bijaksana ini hanya didapati oleh orang-orang dewasa, bukan anak-anak kecil. Saudara ya, kedewasaan itu tidak ditentukan dengan usia, tetapi kedewasaan akan lahir, akan bertumbuh dan akan terbentuk dari orang-orang yang sudah selalu hidup mengalami proses demi proses, saudara. Dan ketika menghadapi setiap proses demi proses, sikap hati itulah yang menentukan seseorang menjadi dewasa dan mengalami kemenangan. Saudara setuju? Ya. Saudara terkasih, mau diapakan saja, namanya hidup ini pasti menjalani dan melewati sebuah proses. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dibedakan. Jangan hidup dengan penuh ketakutan, tetapi penuh dengan ketertiban di dalam Tuhan. Ya, kalau hari ini semua harus pakai masker apa? Karena kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Ya, kita harus tunduk juga dengan pemerintah, tapi kita juga harus punya mengerti namanya hikmat, saudara. Jadi artinya kita harus sisi pemerintah kita harus nurut, ya. Tetapi secara jiwa dan roh jangan dikuasai dengan ketakutan. Itu salah, saudara. Ya, saudara terkasih, mari kita akan baca dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Ya. Demikianlah saudara. Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Apa itu anak-anak kekasih? Anak-anak yang kasih itu anak yang hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi kalau anak-anak kekasih itu anak-anak yang manis, anak-anak yang menurut, anak-anak yang sejalan dengan perintah-perintah daripada bapaknya, ya saudara. Nah saudara, bagaimana kita bisa menghalaukan, bisa melewati semua ini, bahkan kita bisa terluput saudara dari segala apapun yang mengerikan di dunia ini. Saudara terkasih, kalau kita menjadi orang yang selalu menurut perintah Tuhan, ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, jangan menjadi orang yang menuruti kedagingan, ya. Jangan jadi orang yang menuruti apa kata dunia, saudara. Tapi jadilah penurut-penurut Allah. Contoh saudara, kalau anak ya selalu mau dengar nasihat orang tuanya. Ya, saya percaya saudara ya, kalau anak selalu mau dengar nasihat orang tuanya, ya pasti anak itu akan jauh lebih indah hidupnya daripada anak-anak yang suka memberontak dengan orang tuanya. Ya, betul apa betul saudara? Bagaimana Bu kalau orang tua saya belum dalam Tuhan? Bahkan orang tua saya itu mengerikan banget. Saudara terkasih, kalau kita dapati orang tua yang belum kenal Tuhan, bahkan perilaku hidupnya tidak benar. Saudara tetap kita harus dengar yang namanya perintah orang tua kita. Hanya saja kita lebih menggunakan hikmat supaya apa yang kita lakukan itu bisa tepat dalam pimpinan Tuhan. Ya, saudara terkasih,
Kenapa Tuhan mau kita menjadi penurut-penurut Allah? Supaya kita ini jadi orang yang ada dalam jaminan perlindungan Tuhan, saudara. Ya, jangan jadi orang-orang yang berontak dengan Tuhan, jangan jadi orang-orang yang malah menjauh dari Tuhan, bahkan semakin bermalas-malasan saudara dengan Tuhan. Ya saudara di masa pandemik ini yang memang dimaklumkan kembali ibadah online. It's okay. Saudara, yang penting itu gini loh. Kalau prinsip saya nih ya. Ibaratnya mau Tuhan bawa saya di mana kemana. Seperti yang sering kali saya saksikan. Mau di kota, mau di desa, mau di pelosok, mau di hutan sekalipun saudara. Bahkan mungkin dibawa lagi ke luar negeri. Buat saya itu tidak pengaruh. Yang sangat berpengaruh kalau di dalam hati saya, dalam hidup saya tidak ada Tuhan. Itu yang sangat pengaruh. Selagi dalam hidup kita ini ada Tuhan, dimanapun kita, percayalah. Saudara. Nah saudara, demikian juga saudara. Mungkin pada saat ini ada orang banyak yang sedang ibadah online. It's okay. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap punya sikap hati menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Hati ini harus takut akan Tuhan. Hidup harus berbuah di dalam takut akan Tuhan, saudara. Bukan hanya slogan atau perkataan di mulut. Tetapi hidup ini harus menerapkan sikap dan buah kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Ya, tentunya kita juga berdoa terus saudara ya. Supaya kondisi dunia ini cepat dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang gereja Tuhan sudah berdoa berseru-seru supaya semua keadaan boleh Tuhan pulihkan. Tapi saudara, kalau bagian kita sudah lakukan dengan semaksimal mungkin dan Tuhan sepertinya belum berbuat sesuatu, percayalah semuanya itu pasti ada rencana Tuhan. Saudara, COVID sempat baik kondisinya sampai oke lah saudara. Rada-rada aman, tetapi tetap harus ya berjaga. Itu saja tidak banyak orang bertobat saudara. Ya, banyak orang malah semakin jahat, semakin meninggalkan Tuhan. Ujungnya sampai Tuhan izinkan saudara, kembali lagi lebih parah. Apa sih yang diminta Tuhan dari kita sebetulnya? Selain daripada pertobatan, tidak ada saudara. Kenapa sih Tuhan menginginkan kita ini ada pertobatan? Supaya kita ini benar-benar hidup di dalam kuasa firman-Nya, saudara. Ya, supaya hidup kita ini hidup yang menjadi dampak dan bisa dibedakan dengan orang dunia. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya legalitas yang nyata. Itulah kenapa Tuhan izinkan loh ya, Tuhan bukan menentukan, tapi mengizinkan apapun yang iblis mau rancangkan. Dan Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Betul apa betul? Tapi kalau sampai Tuhan mengizinkan, itu Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Untuk menunjukkan kepada dunia, orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan akan terus dipelihara. Walaupun masa-masa kekeringan, masa-masa kesesakan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi dan Tuhan akan jamin bahkan. Itulah tujuannya. Saudara, kalau tidak ada masalah dalam dunia ini, tidak ada goncangan dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan akan menunjukkan sebuah perbedaan antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Bahkan pada orang dunia. Bagaimana Tuhan akan menunjukkan saudara? Tidak bisa. Sama ketika, kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi? Untuk menunjukkan dan membuat kita sadar siapa kita. Kualitas seperti apa rohani kedewasaan kita, bahkan iman kita selama ini.
Adakah kita jadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan? Adakah kita orang yang sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Tuhan? Adakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah lebat di dalam Tuhan? Atau kita jadi pohon yang tidak pernah bertumbuh? Jadi benih yang tidak pernah bertumbuh? Atau jadi pohon yang sedang bertumbuh tetapi tidak pernah, saudara, berbuah. Saudara yang terkasih, jangan kita menghadapi apapun dengan kekesalan hati, dengan bersungut-sungut, bahkan dengan kemarahan dan pahit. Sikap yang seperti ini justru akan membuat kita mengalami malapetaka yang lebih mengerikan. Tapi ketika kita menjadi orang yang bersikap dewasa, bijaksana dalam menghadapi benturan kondisi apapun mungkin yang sangat menekan kita. Setidaknya belajarlah menguasai dirimu dan belajar menjadi tenang. Di dalam ketenangan ada kedamaian. Di dalam ketenangan kita bisa punya kekuatan untuk bersyukur. Di dalam ketenangan ada hikmat Tuhan yang akan berbicara dan menuntun kita. Tapi kalau kita bersikap marah, kecewa, bersungut-sungut, setiap kemarahan, jangankan kemarahan, kecewa saja, itu sedang menghadirkan roh jahat di dalam kita lebih parah. Apalagi kalau kita marah, itu spirit roh jahat itu saudara sedang terbuka pintunya dari segala sudut di keluarga kita. Bayangkan saudara, kalau kita menyikapi dengan kemarahan itu seperti kita membuka tingkap langit untuk neraka itu terjun bebas di dalam keluarga kita. Jadi jangan undang roh kemarahan di dalam keluarga, hati-hati. Ya kita memang masih belum sempurna saudara. Saya pun juga kadang-kadang marah. Tapi harus cepat sadar. Kenapa kita harus cepat sadar? Di dalam mungkin kelemahan atau kekilafan kita. Iblis gak sampai menerobos lebih dalam. Kalau kita cepat sadar dan terus bereskan dengan Tuhan. Aduh ampun Tuhan, saya marah. Bereskan dengan seseorang. Dengan di situ pintu-pintu iblis tidak bisa apa? Menerobos. Dan itu juga termasuk apa? Proses didikan Tuhan. Dalam setiap kelemahan kita. Saudara selanjutnya kita akan baca di dalam ayat yang ke-14. Kita keep langsung ke 14 saja saudara ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya nggak tahu udah berapa puluh kali saudara. Saya kayaknya sering deh bawakan ayat ini. Dan itu terus saudara saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan sering kali saudara. Kasih rema ayat ini. Dan ketika saya tadi pagi saudara. Dapat ayat ini jam 5 pagi. Saya bilang kok ini lagi Tuhan. Karena Tuhan bilang gini. Karena masih banyak orang yang tertidur. Bahkan sampai imannya mati, rohnya mati saudara. Enggak sadarkan diri. Sudah dibungkus seperti mumi. Jiwa dan rohnya. Saudara yang terkasih yang pertama adalah jadilah penurut-penurut Allah. Artinya belajar selalu taat. Belajar untuk memaksimalkan ketaatan dan ketepatan. Jadi jangan taat tapi enggak tepat. Setiap ketaatan tidak tepat pasti ada kebocoran-kebocoran saudara. Satu kali Tuhan tuh bicara sama saya begini. Ketika seseorang berdoa, Tuhan jagai hidupku, jagai keluargaku Tuhan. Tuhan bilang oke, yes. Tuhan jaga. Tetapi sekalipun Tuhan menjaga, Dia menjaga pintu hidupmu. Ya ibarat pintu rumah saudara, Tuhan akan menjaga. Ya, ada beberapa level. Kalau level pertama itu tentang pintu,
Tuhan menjaga. Tapi saudara, saya pernah khotbahkan di sini. Tentang otoritas membuka, itu Tuhan kembalikan kepada kita. Untuk membuka dan menutup pintu. Ibarat pintu rumah atau pintu depan ini ya saudara. Tuhan lindungi, jagai, yes. Tetapi nak, aku akan melindungi semuanya. Tetapi masalah membuka dan menutup pintu, aku berikan otoritas itu kepadamu. Saudara, Tuhan akan menjaga, melindungi. Tetapi masalah pintu itu bicara hati. Kalau hati kita tidak menutup dari setiap spirit-spirit roh jahat, pengaruh-pengaruh roh jahat. Ketika kita membuka pintu, itulah hati kita. Maka segala yang jahat akan mudah masuk. Contoh saudara. Kalau kita jadi orang yang selalu ya cari kabar terus tentang COVID. Ada COVID lagi di mana ya? COVID sekarang, loh enggak apa-apa saudara. Cari informasi, tapi dengan syarat catatan hatimu harus teguh dan kuat. Untuk tahu perkembangannya supaya seperti apa, supaya apa? Mengantisipasi, mengerti perkembangannya seperti apa supaya kau mengantisipasi dan kau berdoa. Tapi kalau sudah hatimu aja ciut, enggak dengar aja ciut, dengar mati langsung saudara. Ya jangan cari dengar saudara, lebih baik cari firman Tuhan gitu kan. Apapun, bukan hanya tentang COVID. Tentang berita-berita media apapun yang itu mengganggu sekali kesejahteraan hatimu. Berita-berita yang enggak penting, nonton-nonton sinetron yang membuat engkau semakin imunnya turun karena kesedihan. Sana mainnya sinetron dibayar, saudara malah sedih, saudara. Itu kadang-kadang aneh juga. Yang sana memang nangis-nangis tapi itu drama. Dia apa? Memerankan aktingnya, saudara. Dan sementara dia dibayar, saudara yang nonton nangis bukan cuma nangis, sakit hati bahkan pahit saudara. Kenapa? Lawan musuhnya itu, lawan mainnya itu punya musuh yang begitu mengerikan. Kadang-kadang saudara hanya nonton televisi aja, nonton sinetron, nonton film, kebawa kan hati kita. Betul nggak? Itu kebawa. Banyak orang itu nggak punya kesal. Itu kan cuma di TV, itu kan cuma film, itu kan cuma sinetron. Ngapain gitu loh. Ada yang sampai gemes-gemes, bahkan sampai ada yang nangis meneteskan air mata. Sedih banget. Ternyata Tuhan bukan cuma hidupku yang seperti itu ya. Di TV juga ada ya seperti itu. Bahkan mendramatisir di hati saudara. Itu kalau sudah sampai ke jiwa dan roh. Saudara tanpa sadar. Saudara sedang mengundang roh-roh itu. Menguasai hidupmu. Engkau akan lebih terpuruk. Hati-hati dengan apa yang kau lihat saudara. Ya sekilas. Jadi saudara terkasih Tuhan sudah melindungi, sudah menjamin. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita. Pengen aja lihat-lihat yang gak perlu kita lihat. Sudah tahu ini pornografi. Penasaran ngintip dikit-dikit lah. Sudah tahu ini loh. Berita-berita selebriti yang gak penting. Pengen tahu lah sekarang apa itu ya. Yang bintang film Ikatan Cinta siapa tuh? Yang laki, yang perempuan siapa itu ya? Lagi gimana? Saya lagi gak jebak loh ya. Saudara, jadi kalau jawab gak usah takut. Pengen tahu gitu loh ya. Pengen tahu apa lagi. Yang sejujurnya, kalau sudah tahu memangnya mau apa? Pengaruhnya apa di hidupmu? Enggak ada kan? Dan ngapain dilihat gitu loh saudara. Please hari-hari ini harus bijaksana. Memutuskan, menentukan apa yang tidak perlu dikonsumsi oleh pikiran, mata dan hatimu, telingamu. Ya. Dan memilih apa yang harus dilihat, dipikir, bahkan dikonsumsi oleh hati dan telingamu. Harus bijaksana. Nah saudara, ketika kita punya ya perasaan atau keinginan daging lebih kuat, sehingga apa? Kita memang tidak buka pintu, buka jendela, pengen tahu. Sehingga saudara disitulah celah akan masuk. Nah yang kedua, Tuhan lindungi keluargaku, hidupku semua. Tetapi contoh, kalau kitanya selalu ketakutan, khawatir, memang pintu terkunci. Tuhan yang jaga nggak akan bisa masuk roh-roh jahat. Tetapi ketika kita ragu, ketika kita khawatir, ketika kita ketakutan, itu seperti tembok yang saudara lubang kecil dan iblis apa? Menggerogoti terus. Lama-lama lubangnya semakin besar nggak? Jangan dikira loh ya,
roh khawatir, roh takut itu tidak celah. Hati-hati. Kita memang masih manusia. Pasti ada roh takut, pasti ada roh khawatir. Tetapi kalau kekhawatiran, ketakutan sampai menguasai hidupmu, ini masalah besar. Ini enggak boleh. Ini harus dilawan, diperangi. Kalau kau membiarkan sampai pikiran, sampai hati, ini bahaya saudara. Karena apa yang kau pikirkan, apa yang kau takutkan, itu yang akan terjadi. Makanya jangan pikirkan, jangan takutkan sesuatu yang gak penting. Apapun itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya ngomong gini bukan karena saya tidak mengalami, saya sudah mengalami banyak hal. Tetapi saya juga tetap saudara, manusia yang masih butuh proses. Tapi artinya saya tidak akan bicara yang saya tidak pernah melewati. Saya pernah melewati. Yang namanya secara manusia, waduh ngeri, takut. Tapi saudara, karena hidup kita punya keputusan untuk lebih cari Tuhan lebih lagi. Ya, makanya saudara terkasih, di masa-masa seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak punya pilihan untuk tidak mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan, harus isi hidup dengan firman, harus hidup dalam lebih dekat dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa hidup jauh dari pujian dan penyembahan. Karena apa itu? Karena itu imun saudara. Kekuatan, antibodi, itu pujian dan penyembahan. Kalau firman gimana? Firman itu kebutuhannya di mana? Iman. Dan firman itu senjata. Jadi saudara terkasih, kita nggak bisa jauh daripada firman, pujian dan penyembahan. Kita suka nggak suka, kita harus hidup di dalamnya. Kalau kita mau jadi orang yang bukan hanya terluput dari setiap yang jahat, tapi menikmati dalam masa-masa kekeringan. Berkelimpahan dalam masa-masa kekeringan. Karena apa? Kita akan dibawa Roh Tuhan senantiasa di dalam hadiratnya. Bahkan seperti firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita hidup dalam kuasa pujian, hidup dalam penyembahan dan hidup dalam kuasa firman, maka saudara, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Artinya dunia boleh kacau balau, tetapi ketika Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus, firman-Nya di dalam aku dan aku di dalam firman-Nya, justru aku akan berjalan dengan senyum, aku akan melangkah dengan sukacita, aku akan semakin melangkah dengan kemenangan. Sebab apa? Yesus itu lebih besar. Seperti pujian, Yesus lebih besar. Dia lebih besar dari masalah ada di dunia ini. Dia lebih besar dari setiap pergumulan kita hadapi. Dia lebih besar dari musuh-musuh kita yang besar. Jadi saudara terkasih, mari bangkit dari tidurmu. Bahkan bangkit dari kematian imanmu yang kau katakan, bahkan dunia katakan rasanya enggak mungkin. Saya sudah saudara ya, survei membuktikan di tengah-tengah krisis seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi beberapa orang yang datang konseling, Bu, saya butuh pekerjaan. Ayo, yang penting hatimu sepakat dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang, engkau pasti mendapatkannya. Yang pertama iman, yang kedua berjalan dalam ketaatan. Cari Tuhan pagi hari. Cari Tuhan, dia bilang gini, Bu, cari Tuhan yang paling istimewa jam berapa?
Sejujurnya kalau kita belajar seperti teladan Yesus, pagi-pagi buta, dia sudah datang menyembah Bapaknya. Saya bilang ini, kamu mau tahu bagaimana open heaven terjadi, terbuka? Bangun jam 3 pagi, menyembah Tuhan, enggak usah minta apa-apa sama Tuhan. Datang menyembah Tuhan, datang senangkan Tuhan, datang agungkan Tuhan, datang dengan bersyukur. Ya awalnya pasti berat, enggak semudah apa yang saya ngomong. Tapi kalau ketika kita punya keputusan untuk mau melangkah, roh yang di dalam kita yaitu Roh Kudus akan memampukan kita. Singkat cerita dia lakukan itu berbulan-bulan, sampai 3, 4, 5 bulan. Dia lakukan. 3 bulan dia bilang, Bu belum ada apa-apa, percaya saja. Terus lakukan. Setidaknya sekarang hari ini ada sesuatu enggak yang berubah di hatimu? Iya, saya tanya apa itu? Kedamaian. Apalagi saya bilang gitu. Ketenangan yang sangat dalam, Bu. Bahkan tidak ada ketakutan. Bagus. Berarti ada yang bertumbuh kan di jiwa rohmu? Iya. Apalagi saya tanya, keluargaku enggak ngerong-ngerong lagi. Kok enggak kerja sih Pak? Kok enggak kerja sih Pak? Semuanya tetap berkata bersyukur. Kenapa? Dia bilang, karena Tuhan itu pelihara hidup keluargaku Bu. Ada aja yang ngirimin makanan loh Bu. Ada aja yang ngirimin berkat Bu. Walau masih remah-remah, tapi kami enggak pernah kekurangan. Beda banget dengan yang kemarin-kemarin Bu. Saya tuh dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan hutang. Bukan tawarkan hutang, mencari hutang saudara ya. Itu saya dulu Bu. Saya door to door, saya bilang saolase gitu. Sampai setiap orang kalau saya hadir Bu, mereka sudah jauh-jauh menutup pintunya dengan kuat. Sekarang enggak lagi Bu, saya memutuskan untuk apa? Pakai dengkul saya menyembah Tuhan bersama keluarga saya. Pertama saya hanya dengan istri. Saya enggak mau ajak anak saya kalau dia terpaksa. Tapi saya terus bawa dalam doa. Sampai ujungnya anak-anaknya mau ikut doa. Karena mereka melihat benar-benar Tuhan itu ada. Dan di bulan kelima, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan bahkan tanpa dia melamar saudara. Orang datang ke rumahnya. Menawarkan kedudukan sebagai manajer. Dia cuma lulusan SMA. Dan usianya sudah hampir 50 tahun saudara. Dia cuma bisa nangis. Dia bilang ketika kami lakukan penyembahan bersama istri. Ujungnya sampai anak-anak ikut jam 3 pagi seperti ibu bilang. Kami lakukan Bu, kami lakukan. Sampai hari ini kami gak pernah lagi minta apa-apa sama Tuhan. Seperti ibu ajarkan, kami hanya minta perkenanan Tuhan. Kami melihat Bu, karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, itulah orang yang setia. Saya merindukan di tempat ini. Mari bangun dari rohmu yang tertidur, bahkan sampai mati. Apa sih bedanya roh tertidur sampai atau mati saudara? Roh yang tertidur itu saudara, roh yang seringkali dengar, ngerti, tapi apa? Gak punya kekuatan untuk apa? Melawan. Itu roh tertidur. Karena apa? Dagingnya lebih kuat. Hawa nafsunya lebih kuat. Roh dunia lebih kuat. Itu orang yang tertidur. Logikanya lebih kuat. Mana mungkin gitu terus saudara. Itu saudara kedagingannya logikanya lebih kuat. Tapi kalau yang namanya mati. Itu udah gak percaya Tuhan lagi. Gak Tuhan-Tuhanan. Percuma. Semakin setia sama Tuhan kok semakin begini semakin parah. Saudara terkasih. Survei membuktikan, kalau kita semakin setia sama Tuhan nih ya, semakin setia. Kok semakin ada aja goncangannya,
Semakin ada aja ujiannya, semakin justru itu mendekati Tuhan. Oh, tidak ada yang amin di sini. Oh, seram. Justru kalau kita semakin hari, kok semakin enak sih? Semakin happy, semakin gak ada masalah, hati-hati. Di belakangmu bukan hanya masalah, maut sedang menjemput hidupmu, saudara. Kita gak usah cari masalah. Kita gak usah cari masalah, masalah pasti udah mengejar kita. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi untuk mendatangkan buat kita. Iblis merancang rancangan kejahatan, tapi Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Justru kalau kita semakin masuk dalam pemurnian, pembentukan, pengujian, berarti saudara harus bersyukur Tuhan itu selalu ada di dalam kita ternyata. Kalau kitanya tidak ngomel, kalau kita tidak berontak, kalau kita tidak menjadi pahit dan menolak Tuhan, Dia masih ada di dalam kita. Sekalipun kita tuh rasanya sesek, bahkan yang tadinya bisa nangis sampai nggak bisa nangis, pernah nggak ngalami sampai udah nggak bisa nangis lagi, Bu? Ya nggak apa-apa, nggak bisa nangis, tapi yang penting jangan beku ya hatinya ya. Saudara terkasih, mari coba cross check. Apakah rohnya sedang tertidur, sadar ngerti, tapi nggak punya kekuatan untuk bangkit. Karena apa? Dagingmu lebih kuat, logikamu lebih kuat. Daging, logika, kalau itu lebih kuat, kau nggak akan bisa melawan. Itu hanya bisa terjadi ketika apa? Kau punya keputusan untuk terus memerangi. Kau punya keputusan untuk apa? Aku harus melawan kedaginganku. Dengan siapa? Dengan kekuatan Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri. Artinya apa? Paksakan. Bahkan minta sama Tuhan. Tuhan paksakan kehendakmu terjadi atas hidupku. Bahkan seret aku bila perlu Tuhan. Berani gak bilang? Tuhan seret aku bila perlu. Ya kalau kita memang udah merasa nih ya. Gak bisa nih kalau gak diseret Tuhan. Ya udah minta Tuhan yang menyeret kita. Bahkan paksakan kehendakmu Tuhan atas hidupku supaya apa? Aku menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Aku hidup dalam blueprint-nya Tuhan. Jangan bilang ini, saatku belum tiba. Mau tiba kapan? Gak ada saudara. Nah kedua, kalau roh kita udah mengalami kematian. Kita dengar firman, kita apa? Kita selalu menutup pintu hati kita. Dengan berkata, gak percaya, gak percaya, gak percaya. Oh itu buat dia bukan buat aku. Oh itu buat dia bukan buat aku. Dan saudara hanya puas menjadi apa? Penonton orang-orang yang mengalami kemenangan Tuhan. Saudara mari bangkitkan hidupmu. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu. Selanjutnya ayat yang ke-15. Teruskan yang ke-14 ya. Dikatakan gini. Kalau kita bangun, kalau kita bangkit maka saudara cahaya Kristus apa? Akan menerangi hati kita. Jadi ada cahaya Kristus akan menerangi mata hati kita, bahkan batin kita kalau kita memutuskan untuk bangun, kita memutuskan untuk bangkit dari kematian. Tapi kalau kita tidak punya keputusan untuk punya pertobatan yang sungguh-sungguh bahkan bergulat seperti Yakub bergulat, maka roh Tuhan atau sinar Tuhan tidak akan pernah bisa masuk dalam hidup kita. Yang selanjutnya ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama. Jadi saudara hidup ini bukan cuma ngalir gelinding wae tapi saudara tidak memperhatikan. Perhatikan pola hidupmu itu harus benar. Pola hidup yang seperti apa? Setiap hari dalam 24 jam. Saudara. Yang kau isi ini mana banyak yang berbobot atau yang sekedar sampah saudara. Apa yang kau lakukan ini sesuatu yang bermutu atau sesuatu yang sia-sia. Engkau harus lebih bijaksana menggunakan waktu-waktumu saudara. Artinya apa? Dengan perbuatan yang baik. Dengan ketaatan dengan Tuhan. Istilah semua saudara yang masuk dalam kehidupanmu itu adalah hal-hal yang berbobot. Jangan jadi pengangguran yang gak mengerjakan sesuatu saudara. Bu, bagaimana kita bisa punya kesibukan Bu dengan kondisi yang seperti ini? Bisa, sangat bisa kalau dalam Tuhan. Bahkan gak pernah habis saudara kalau mau jadi orang yang selalu sibuk di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan?
Banyak saudara. Salah satunya adalah melayani keluargamu sendiri. Sudahkah engkau menjadi pelayan-pelayan dalam keluargamu sendiri? Memperhatikan keluargamu. Menyentuh, mengasihi keluargamu. Melakukan hal-hal yang sampai keluarga bisa melihat satu teladan yang luar biasa. Ketika kau merendahkan dirimu. Ketika kau melakukan hal-hal yang mungkin itu hina bagi manusia. Tapi kau mau melakukannya. Mari saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan kok. Sejujurnya saudara, setiap hari buat saya itu gak cukup loh waktu. Apalagi sekarang punya cucu saudara. Ya, mana Tuhan, ya, mana cucu, mana yang lain saudara. Wah benar-benar waktu tuh gak cukup. Tapi kalau sampai banyak orang bilang, ngapain ya? Itu saya bingung saudara. Ngapain ya gini nih ya? Mau ngomong jujur. Saudara, membersihkan rumah aja waktu habis loh ya. Bersih-bersih rumah aja waktu udah habis loh ya. Ini belum ngurus keluarga loh. Baru ngurusin bersihin rumah. Waktu habis nggak kalau mau diturutin? Jadi kalau rumah-rumah masih jorok. Itu pekerjaan juga. Dan itu pelayanan. Ya. Belum lagi kita mengatasi jorok-joroknya apa keluarga kita saudara ya. Aduh ini kok buang sampah sembarangan. Baju habis dipakai geletakan. Ngomel. Biasa ibu-ibu itu ya. Jangan taruh sembarangan ini. Belajar melayani jiwamu supaya enggak ngomel kayak baterai jebol saudara ya. Belajar penguasaan diri. Percayalah anak kita, keluarga kita, suami, istri. Ya, kalau kita semprot seperti apa sanitizer, enggak akan bertobat malah gini. Lucifer. Ngomel aja. Padahal Lucifer aja enggak pernah ngomel. Kalau enggak saudara, mak lampir. Padahal mak lampir enggak ngomel cuma mak gitu aja saudara. Jadi saudara terkasih, hati-hati ya. Jangan melepaskan spirit di dalam keluargamu sendiri, itu spirit neraka. Dengan cara bagaimana? Ngomel ya, marah ya. Tetapi Bu kalau enggak dimarah, enggak ngomel Bu. Aduh anak saya Bu, aduh suami saya Bu, aduh. Nah daripada kowe ngomel-ngomel, kalau ada yang bandel dan ajaib, panggil, ajak bicara face to face. Bilang gini, kamu nih maunya apa toh anak ajaib? Atau suami, kenapa toh sayang kok begitu luar biasa kekehnya hatimu? Saudara, karena saudara zaman sekarang kalau kita ini waduh semprot-semprot. Bukan hujan api kemuliaan saudara. Hujan api apa? Api neraka. Sana konslet, sini konslet saudara. Kebakaran. Jadi saudara terkasih, tapi saya perhatikan saudara, hari-hari ini iblis sedang menghembuskan roh perpecahan. Emosi. Bahkan apa? Selalu miss. Nanti kita bicara apa, sana dengarnya apa. Hati-hati saudara, itu sedang dihembuskan iblis di keluarga. Nanti anak bicara apa atau orang tua bicara apa, anaknya dengarnya apa. Loh aku tadi dengarnya gini, enggak aku ngomong gini. Akhirnya ribut saudara, hanya karena apa? Salah dengar. Bahkan enggak cukup sampai apa? Lempar-lemparan sandal saudara ya. Bu iya ya, kita ini salah dengar. Ya saya beberapa kali saudara sama anak rohani. Loh Mi aku tadi dengarnya gini, loh mami ngomong gini. Waduh saudara, nah ini hati-hati. Ketika kita jadi salah dengar, ada spirit yang sedang lewat, membuat kita apa? Salah dengar. Saya bilang, nah ini kalau enggak sengaja enggak tahu, bisa ribut. Karena cuma apa? Salah dengar. Yang kedua, yang ketiga iblis hembuskan apa saudara? Kalau pertama kan roh kematian nih, dunia sedang dihembuskan roh kematian. Yang kedua, tadi perpecahan, emosi, kemarahan. Yang ketiga, dunia sedang dihembuskan oleh apa? Roh hawa nafsu, kesukaan daging. Jadi saudara kalau enggak lihat Instagram 1 hari 5 kali melebihi minum obat atau makan, rasanya ada seperti yang berbicara di hati, penasaran. Hari ini Instagramnya apa ya?
Atau lihat apapun lah saudara yang itu gak ada gunanya. Bahkan ini gak bisa lepas dari hidup kita. Aneh ya, kalau handphone kita jangankan hilang, gak ada sinyal aja saudara. Kita ini seperti kayak orang gak ada hadirat Tuhan. Kayak gitu ya kayaknya ya. Atau gak makan 3 hari gitu loh, langsung mati, KO. Baru gak ada sinyal. Apalagi kalau handphonenya hilang, di mana ya bisa doa puasa loh saudara. Sementara saudara kehilangan Tuhan, gak baca firman bertahun-tahun, gak merasa ada yang hilang tuh. Tapi begitu handphone gak ada sinyal, dia bisa nyanyi, aku tak biasa bila tidak lihat Instagram. Aku tak biasa bila aku tidak melihat Facebook. Saudara, sadar gak sadar, roh ini mengikat saudara. Handphone ini mengikat. Kalau mengikat isinya yang baik, oke. Dengar-dengar khotbah, pujian, penyembahan, oke. Tapi kalau ini kedagingan, jangan handphone ditumpah tangan. Dalam nama Yesus, handphone kudus loh. Sing kudus tuh otaknya kita, saudara, bukan handphonenya. Keputusan hati kita yang kita perlu doakan, bukan handphonenya didoakan. Saudara sekarang nggak tua, nggak muda, nggak kakek, nggak engkong, nggak emak bisa ketagihan main game itu saudara. Tetris lah apa. Saya ini bingung saudara ya. Satu kali ya saya ini ke toko lagi nunggu barang. Emak-emak saudara. Saya tanya, Cim umur berapa? Berapa ya Cuk? Ya 70 lebih lah Cuk, ya 78. Main Tetrisnya saudara jago banget loh. Wih, Cim, menang ya Cim? Iya Cuk. Wes pokoknya gua kalau nggak sama ini 1 hari nggak tahu lah, pusing kepala lu, kepala kebalik saudara. Saya langsung ngomong, Cim, hati-hati ya, kesukaan yang sia-sia itu adalah dari roh jahat. Kok bisa gitu? Kan ini daripada nganggur kita mikir yang nggak baik-baik toh, Cuk. Daripada kita marah-marah, kesel sama cucu, kesel sama anak, mantu apa. Lebih baik-baik gini kan terhibur, dia bilang gitu. Nah itu, kebenaran-kebenaran sedang dihembuskan roh jahat. Yang kelihatannya benar, tapi tidak benar. Saya tanya, Cim, kalau hari ini Cim dipanggil Tuhan, pulang, mati lah Cim. Cim dia bilang gitu, Cim pulangnya kemana? Ya ke surga. Yakin? Kayaknya gitu Cuk. Kita ngobrol-ngobrol saudara. Ternyata dia itu loh orang yang dulunya lah pendoa syafaat. Sudah sekian puluh tahun dia menghilang dari Tuhan. Hidupnya tambah pahit, tambah pahit, tambah pahit. Bahkan sampai ujungnya saudara. Dia itu enggak lagi menyapa anak-anaknya, menantunya, bahkan sampai cucunya. Dia bilang gini, saya hidup sama suami saja Cuk. Saya udah enggak mau tahu anak cucu menantu semua kurang ajar. Pahit. Bahkan pintunya tertutup untuk keluarganya sendiri saudara. Singkat cerita, kita ngobrol dan saya mulai doakan dan berapa Encim ini nangis. Dan saudara terkasih, 1 minggu kemudian Encim ini telepon saya. Saya sudah datangi anak-anak saya satu-satu. Cuk, kapan-kapan main ke rumah ya, doakan keluargaku. Saudara, belum sampai saya datang, Encim ini sudah dipanggil Tuhan saudara. Coba bayangin, kalau last minute tidak dipulihkan gimana itu? Kita nggak akan tahu loh saudara, hidup ini. Saya hari ini berdiri di mimbar. Jangankan besok, mungkin pulang dari sini saya nggak tahu. Hidup harus berjaga-jaga, harus bijaksana. Mengisi waktu harus bijaksana, jangan mengisi yang sampah-sampah. Kalau gini loh saudara, takaran gini, tolak ukur gini. Kalau engkau tuh ya bawaannya bad mood, terus nggak enak, terus ketakutan berarti volume di hatimu, di batinmu sudah terlalu banyak sampah. Daripada apa? Firman Tuhan.
Berarti hatimu dan batinmu udah terlalu jauh dari Tuhan. Dan dunia lebih banyak mengisi hidupmu. Saudara, itu aja sih. Saya pun kalau misalkan ya, cuma ketakutan datang sekelibat aja, sekelibat. Tiba-tiba saya takut ya. Langsung saya sadar, wah ini hampir kecolongan ini. Saya langsung bereskan, tolak dalam nama Yesus. Tidak ada ketakutan. Yang adalah kekuatan dalam roh, kedamaian. Saya perkatakan, saya deklarasikan. Saya enggak mau dicuri sama iblis, saudara. Bahkan kadang-kadang ketakutan membuat saudara tanpa saudara seringkali emosi, ya Pak ya? Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba emosi saudara. Hati-hati, berarti di jiwa, di roh muda, dikuasai. Sudah dikuasai itu sudah seperti orang berenang, tenggelam saudara. Hati-hati, kau harus bangkit. Waduh, celaka ini. Saudara, kalau bawaan hatimu sudah terlalu sering bad mood, ini ada yang gak beres. Saudara harus bangkit, gak bisa begini terus. Ya, hati-hati saudara, sekali lagi hidup harus lebih bijaksana. Ya, saudara, walaupun di masa pandemik, tetap kita harus jadi orang yang takut Tuhan, setia cari Tuhan, ya saudara, sungguh-sungguh mengisi hidup ini dengan hal-hal yang yang punya kualitas, yang punya mutu, bahkan saudara perbanyak pemulihan dengan keluarga, perbanyak melakukan pemulihan dengan keluarga demi keluarga. Kenapa saudara? Kita tidak tahu saat dan waktunya. Yang kedua, jangan sampai keluarga kita dicuri oleh roh-roh jahat. Jangan sampai keluarga kita diseret oleh roh-roh jahat. Saudara ingat, ketika kita berdoa, Tuhan lindungi keluargaku dan bla bla, dan kita bisa berusaha menjaga hati kita. Tetapi saudara, ketika ada kekhawatiran, ketakutan yang terus saudara merongrong di pikiranmu, itu seperti tembok yang lubangnya kecil. Ketika kau biarkan, maka iblis akan datang menyusup terus sampai memperbesar tembok itu, maka masuklah roh jahat lebih banyak lagi. Dan ujung apa? Mencuri semua yang ada di keluargamu. Walaupun pintu itu tertutup, walaupun hatimu bisa kau jaga. Untuk tidak berbuat kenajisan, untuk tidak berbuat kejahatan, tapi ada keraguan saja. Ada kekhawatiran, ada ketakutan yang berlebihan. Itu seperti tembok yang berlubang kecil. Jadi jangan pernah remehkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa yang kau khawatirkan, yang kau takutkan, itu akan terjadi atas hidupmu. Jangan biarkan celah itu terus diperluas sama iblis. Tapi terus tutup dalam nama Yesus. Aku tidak takut, aku tidak khawatir. Karena apa? Yesus bersamaku. Ya, jadi saudara terkasih, hati-hatilah. Perhatikan. Jangan jadi orang yang bebal. Artinya gini, ayo ketika Roh Kudus bangunkan kita. Ayo kita doa pagi, ayo kita baca firman. Kita bilang gini, ya nanti aja. Oh tunggu, oh ini, oh itu. Saudara, jangan menunda. Apalagi malas. Kemalasan itu tidak perlu didoakan, tapi bertobat. Jangankan malas saudara, nunda aja gak boleh loh. Ada banyak orang ketika itu penundaan akhirnya fatal. Tapi kalau kita belajar jadi orang yang selalu taat dan tepat, wah itu luar biasa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, di musim masa pandemi seperti ini, sebetulnya tujuan daripada Tuhan satu, untuk membawa kembali hati kita kepada hati Tuhan. Hati Tuhan kepada hati kita. Karena Tuhan tuh Tuhan tuh bukan pribadi yang bisa maksa kita, dia enggak bisa saudara. Kecuali kita yang minta, paksakan kehendakmu terjadi atas hidupku. Bahkan seret bila perlu Tuhan, seret aku bila perlu. Dia akan lakukan saudara. Kenapa? Kita yang minta. Tapi selama kita enggak minta, dia enggak pernah paksa kita loh saudara. Itulah bedanya Tuhan dan hantu. Kalau hantu you lari, dia akan terus kejar sampai kau dapat. Tapi Tuhan ketika dia bersuara, ketika dia berfirman, ketika dia mengingatkan, menasihati dan kita menolak itu, dia gak bisa apa-apa. Bukan karena dia gak berkuasa, tapi dia bukan Tuhan yang memaksa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kau sadar kau ini penuh diseret Tuhan. Kalau kau sadar
Tuhan perlu memaksakan kehendaknya atas hidupmu. Lakukan itu, katakan sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau paksa, gak bisa loh Tuhan. Aku ini ndablek, bandel, bebal. Jadi paksakan saja Tuhan, biarin aku nangis, biarin Tuhan. Nah, saudara nanti akan benar apa? Dikerjakan sama Tuhan. Saudara mau dipaksa Tuhan? Mau diseret Tuhan? Yes. Saudara terkasih, lebih baik kita seperti itu. Daripada kita santai-santai, saudara, bahaya. Yang keempat, iblis berusaha menghilangkan, membalikkan fokus kita. Dia berusaha mengalihkan fokus kita. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara nih dapat benih Tuhan, saudara tanam nih ya. Saudara gali tanah dan saudara tanam sampai ke dalam. Bahkan saudara tiap hari sirami, pupuki, bahkan perkatakan sesuatu yang ajaib, benih kau akan bertumbuh dengan luar biasa dan bla 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 bla. Sampai dia tumbuh, sampai dia sampai ranting-ranting itu, bahkan sampai saudara dia mengeluarkan daun-daunnya. Bahkan mulai buahnya, mulai berbuah. Nah saudara, ini orang yang apa? Orang yang rajin, orang yang semangat dengan Tuhan, orang yang pokoknya yes sama Tuhan. Tetapi kalau hidupnya, karakternya nggak pernah mau berubah, ya, karakternya nggak pernah mau berubah. Saudara terkasih, ini akan sering kali. Bahkan orang yang tidak pernah bisa tekun, bisa fokus. Ketika buahnya mulai masak, iblis bilang gini, coba kamu lihat ke sana tuh. Lihat tuh masalah si ini begini. Saudara, fokus. Atau lagi engkau menunggu pohonmu berbuah nih ya dalam hidupmu. Ketika Tuhan izinkan, engkau mengalami masalah, engkau mengalami gesekan, benturan dengan siapa, kau mulai kecewa, kau mulai marah. Saudara, dan iblis berkata begini, kasihan ya kamu itu, gak ada orang bisa ngertiin kamu. Selama ini kamu sudah begini begitu, tapi mana balasannya? Atau gini saudara, mana Tuhan? Di saat kau sedang menanti-nantikan Tuhan, dan di saat iblis ini tahu bahwa saudara sedang menunggu masa panen, dan iblis tahu lagi mau masak panen nih saudara. Iblis berusaha mencuri fokusmu dengan berkata gini, mana Tuhan? Katanya dia memberkatimu, katanya dia melimpahkan bla-blanya, katanya ini masa promosi, mana buktinya? Begitu kita respon dengan suara-suara negatif, maka pada saat kita respon, langsung roh kita padam. Setelah padam kita kecewa, kita marah, kita pahit. Disitulah kita mulai meninggalkan pohon tadi. Padahal sebentar lagi dia sudah berbuah masak. Tadi setengahnya berbuah, tapi menurut kita lama. Begitu kita oleng ke sana, dia habisi semua panen-panen. Dia jarah bawa keluar. Begitu kita sadar, kenapa gue jadi pahit sama Tuhan ya? Kenapa jadi kecewa? Gak boleh, harusnya tetap punya hati hamba. Begitu balik, panennya masih ada gak? Sudah habis. Ini tanda orang-orang yang tidak bisa setia sama Tuhan. Yang tidak bisa setia, yang tidak bisa tekun, yang tidak bisa komitmen. Sesuatu sudah dibangun luar biasa. Giliran tunggu buah ini masak, gak sabar. Akhirnya apa? Dialihkan fokusnya sama iblis dan buah dicuri semua sama iblis. Akhirnya apa? Nunggu lagi panen selanjutnya. Nanti gitu lagi. Gak tekun. Gak pernah bersyukur. Gak pernah bisa menghargai setiap apapun yang Tuhan kasih. Ujungnya apa? Kecewa, marah, blek. Buah diambil lagi. Begitu terus menerus. Saudara, ini tanda orang yang tidak bisa setia dan tekun. Bahkan tidak bisa bersyukur. Ujungnya setiap panen iblis ambil semua buahnya. Nanti dia tunggu lagi. Terus begitu terus. Jatuh ke lubang yang sama. Saudara, hari-hari ini mari jangan kita jadi orang yang mudah dialihkan fokus sama iblis. Alihkan semua kedagingan. Jangan saudara tetap menjadi orang yang punya keputusan, punya komitmen. Apapun yang Tuhan percayakan, aku akan mengerjakan terus dengan setia. Apapun keadaan, aku tetap setia. Aku tetap bersyukur, aku tetap percaya.
Bahkan ketika engkau menjadi orang yang tahan uji, engkau bukan hanya mengalami masa panen, bahkan segala milik Tuhan akan dipercayakan kepadamu. Saudara terkasih, mari hati-hati. Ya, hati-hati, perhatikanlah bagaimana kau hidup, bahkan jangan jadi orang bebal, bahkan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini bukan hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat. Jadi kalau kita nggak waspada, nggak berhati-hati, nggak bijaksana, saudara-saudara akan gampang emosi, kecewa, akan putus asa, saudara. Karena kembali lagi, sebetulnya ketika kita berjalan dalam Tuhan dan mengalami proses-proses, justru disitulah Tuhan. Saudara, karena apa yang seringkali dalam pikiran kita enggak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Justru disitulah Tuhan itu ada dan nyata. Ya, contoh ketika Daud setelah dia diurapi, apakah tiba-tiba jadi raja? Tidak kan saudara. Dia lewati proses apa? Melawan Goliat. Belum cukup sampai di situ. Daud mulai diangkat menjadi apa? Menjadi orang yang menyembah Tuhan di kerajaan Saul, saudara. Tapi saudara itu belum cukup. Ya. Ketika Saul tahu Daud adalah orang diurapi Tuhan. Saudara, dia apa? Menjadi musuh Saul, saudara. Bahkan ditipu sama Raja Saul beberapa kali. Untuk apa? Mengalahkan saudara musuh-musuh. Bahkan dijanjikan apa? Diangkat menjadi menantu, saudara. Enggak langsung jadi menantu, ditipu dulu, saudara. Sampai ujungnya Daud dikejar-kejar Saul. Kalau Daud bilang gini, Tuhan, katanya mau jadikan saya raja. Mau jadikan saya raja kok ruwet toh Tuhan. Sampai harus dikejar-kejar mau dibunuh. Itu artinya apa saudara? Nyawamu. Seperti apa di ujung tanduk. Kalau engkau misalkan sampai diizinkan Tuhan sakit. Itu nyawa toh saudara. Saya pernah ya. Waktu saya hamil. Dokter bilang gugurkan, nanti bahaya. Tapi saya percaya benih ini dari Tuhan. Saya terus berjalan saudara. Dan setiap kali saya mengalami masa-masa yang sangat mengerikan. Ketika saya di tengah jalan saudara, itu kalau sudah kambuh satu badan keringat dingin dan itu bisa setengah jam, bisa 1 jam seperti itu saudara. Seperti orang mau keguguran, sakit yang luar biasa. Bedanya ini gak ada pendarahan. Dan itu berbulan-bulan sampai saya melahirkan. Belum cukup sampai saudara. Ketika saya habis melahirkan, ya saudara. Tiba-tiba setelah steril, saya tuh tumpah-tumpah lumut saudara. Ya, bahkan saudara dan dokter bilang ini harus dioperasi. Harus indung telur harus diambil saudara. Itu belum cukup sampai situ saudara. Satu badan ini semua kabel dan saya terkapar 3 bulan di rumah sakit. Bahkan ketika hamba Tuhan datang bilang gini, ibu dosa apa, ada kutuk apa, ada dosa apa. Semua hamba Tuhan 90% hanya menghujat saya. Dan saya hampir-hampir diambang kematian. Saya mimpi saudara, saya itu sudah dibawa saudara kita sepupu itu ya saudara ya. Itu di kereta kematian. Dan ada orang yang sudah gali lubang untuk dikuburkan. Tiba-tiba saya terbangun. Saya lari dari kereta itu, saya lari, saya bangkit. Artinya apa? Nyawa saya sudah diperebutkan. Setelah saya mengalami namanya lembah bayang-bayang maut, lembah kematian. Terus saya tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Yang saya merasa saya sudah full timer, enggak dapat persembahan kasih. Saya sudah all out kalau jam 8 jam kantor jam 8 saya itu jam 7, setengah 7 udah datang bersih-bersih, ada OP tetap saya bersih-bersih saudara. Saya akan lakukan jauh lebih banyak dari teman-teman rohani saya. Tapi ujungnya apa yang saya dapat dari Tuhan? Sepertinya saya mengalami kutuk saudara. Sepertinya gak ada Tuhan. Tapi justru di situ saya sadar, berjalan waktu saya sadar. Ketika saya setelah melewati masa itu, saya justru malah diangkat Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan dengan karunia-karunia dan bla bla sampai dibawa ke bangsa-bangsa. Tapi saya harus lewati semua itu. Saudara, ketika kita salah bereaksi, kita akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita bertahan, ketika kita setia, ketika kita tekun dan tidak curiga dengan Tuhan, maka kita bukan hanya bisa melewati,
kita terdidik, kita terlatih jadi orang yang kuat, yang strong. Bahkan apa? Terima kemuliaan akan lebih besar. Amin saudara. Sebab itu saudara terkasih, mari hari-hari ini jadilah orang lebih bijaksana. Jadilah orang yang berjaga-jaga, cari Tuhan. Jangan malas, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Kalau engkau malas baca firman Tuhan, banyak dengar khotbah-khotbah. Saudara, orang yang dewasa itu bukan hanya orang yang terus dengar khotbah-khotbah, siap makanan-makanan yang matang. Tapi orang yang dewasa, orang yang mengolah makan. Artinya baca firman Tuhan, renungkan, gali lebih lagi dengan Roh Kudus. Bahkan sampai dia mengeluarkan pewahyuan demi pewahyuan. Itu orang dewasa. Jadi kalau saudara masih tahap-tahap hanya dengar khotbah-khotbah, berarti saudara belum dewasa. Dewasa itu menandakan ketika kau setia baca firman, kau menggali, kau merenungkan, kau lakukan, kau menggali, kau merenungkan, kau lakukan. Itu kedewasaan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadilah orang yang bukan hanya bisa bertahan di akhir zaman. Tapi orang yang ada selalu dalam jaminan Tuhan, bahkan kemenangan Tuhan sampai garis akhir. Amin, saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri saudara, ada satu firman Tuhan yang ini menjadi rema banget. Dalam Yakobus pasal keempat, kita akan tutup sampai di sini saudara ya. Yakobus 4 sampai dengan 8. Firman Tuhan begini. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, orang yang gak pernah mau ditegur, gak suka didikan Tuhan, orang yang melawan didikan Tuhan, orang yang tidak mencintai setiap proses, orang yang bahkan lari dari proses. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati, orang yang selalu mau buka hati dalam setiap proses, bahkan tidak pernah menjadi marah setiap proses, bahkan menjadi orang yang menerima setiap proses, bahkan orang yang bisa bersyukur di tengah-tengah proses. Itu ada orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, tunduk kepada Allah, lawan iblis, jangan dibalik. Jangan saudara tunduk dengan iblis, tapi melawan Tuhan. Karena ini seringkali terjadi. Orang lebih suka melawan Tuhan daripada tunduk kepada Tuhan. Contoh, kalau Tuhan suruh apapun, kita suka berargumen. Kita suka berbantah. Kita suka enggak tulus, kita suka setengah hati. Bahkan mengerjakan dengan ngomel, dengan bersungut-sungut. Tapi begitu iblis ngomong apa, kita seperti apa? Kalau orang Jawa bilang kebo-kopoan saudara ya. Nurut aja. Ya, iblis bilang gini, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Iblis bilang gini, mundur, maju, saudara. Kita blow-onnya nurut saudara. Hari ini setia, besok malas lagi. Ya nurut saudara. Hari ini setia, besok malas lagi. Nurut saudara. Hati-hati. Siapa lebih dominan kau dengar? Suara-suara iblis atau suara Tuhan? Tentukan dari sekarang pilihanmu. Ini bukan masalah pilih jodoh saudara ya. Tentukan, putuskan dari sekarang. Siapa yang mau kau dengar? Siapa yang akan lebih dominan di hatimu? Suara si jahat atau suara Tuhan? Kau punya keputusan. Mulai hari ini, detik ini, saya harus lebih dengar suara Tuhan. Apapun itu, saya mau dengar suara Tuhan dan saya mau lakukan suara Tuhan. Dan saya memutuskan untuk tidak dengar suara iblis. Ingat saudara, suara Tuhan selalu melawan logika kita. Suara iblis selalu setuju dengan logika kita. Itu bedanya. Kalau suara Tuhan tidak sesuai dengan logika kita. Tapi suara iblis selalu sesuai dengan logika kita. Jadi saudara terkasih, firman Tuhan berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Yang terakhir. Ayat 8a, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Dekat kepada Allah, dekat seperti yang tadi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Jadi saudara, kalau saudara takut, khawatir, ketakutan, bahkan khawatir berlebihan, berarti hatimu tidak mendekat dengan Tuhan. Ambil keputusan selalu mendekat dengan Tuhan. Rasa tenang hatiku. Jadi kalau hatimu tidak tenang, caranya bagaimana? Putuskan untuk mendekat sama Allah. Sampai kau rasa tenang. Sampai kau rasa tenang. Sampai kau rasa menang. Sampai kau rasa berkenan. Jadi saudara terkasih, mari hari-hari ini
kita sebagai tentara-tentara Tuhan, jadilah orang yang punya keputusan untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Bukan jadi orang yang cemen. Tuhan menjadikan kita bukan pecundang tapi penjuang. Amin.